Pembahasan hari ini apaan, Bang? Nah, Assalamualaikum. Ahoy, ahoy, ahoy. Nah, hari ini kita akan membahas tips dan trik perkawinan cupang ala Bandar Cupang Jakarta. Nah, jadi para penghobi cupang, para seller cupang, para breeder cupang dimanapun kalian berada, karena banyak permintaan yang masuk lewat SMS, WA, terus DM, Bang, gimana sih caranya Bandar Cupang Jakarta tuh ngebreed gitu? Gimana sih dari step-step awalnya sampai breedingnya, sampai nanti pemindahan ke kolam pembesaran. Nah, di sini kita akan membahas cara Bandar Cupang Jakarta melakukan pengebreedan. Nah, tadi teman-teman mungkin udah lihat ya, ada alat-alat yang kita siapin ya. Alat-alatnya nih, ada ember nih. Ember ukuran sekitar 30 kali 40. Nah, kalau punya gua ukurannya nggak segede gini nih, Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau misalnya, Bang, punya saya lebih besar, nggak apa-apa. Bang, punya saya lebih kecil, nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya, caranya yang Bandar Cupang lakukan itu seperti ini gitu. Jadi ada proses penjodohan, proses pemilihan indukan mungkin kemarin udah ya di video YouTube kita sebelumnya udah ada pemilihan indukan. Kemudian, nah dari video itu sebenarnya ada yang minta, Bang, coba lu kawinin indukan yang lu kemarin itu yang di video itu, gue pengen lu review deh gitu. Jadi kita ikutin salah satu permintaan dari para subscriber untuk melakukan pengebreedan. Nah, pertama-tama kita siapkan ini embernya seperti ini. Ini embernya seperti ini. Nah, kemudian kita punya soliter atau wadah lainnya yang bening juga. Yang bening juga seperti ini. Biar apaan, Bang? Ini fungsinya untuk penjodohan. Jadi di sini nanti kita letakkan female-nya. Terus nanti male-nya di luar. Jadi komposisinya seperti ini. Nah, komposisinya seperti ini. Gitu. Kemudian kita isi air kurang lebih 10 sampai 15 cm. Jadi jangan terlalu penuh juga, takut ikannya lompat. Kalau ini kan mungkin hanya sekitar 14-15 cm. Nah, nanti kita bikin airnya di sekitar 10 cm. Nah, tujuannya air rendah itu juga nanti ketika dia bertelur, nanti dia nggak terlalu capek untuk mengutin telurnya. Kemudian ketika burayaknya netas, burayaknya mulai jatuh, si bapak juga nggak terlalu capek untuk mengutin telur atau anaknya gitu. Jadi ada kita siapin juga ya serokan ajaib ya. Biasa serokan ajaib ini memang selalu kita pakai untuk memindah-mindahkan ikan. Kemudian ada juga plastik nih. Ada plastik, ini bubble wrap ya. Bubble wrap, bisa plastik bubble wrap, bisa juga plastik biasa seperti ini. Plastik kiloan. Plastik kiloan gitu. Ini tuh untuk kita nanti tutup di atasnya supaya dia naruh busanya di sini. Nah, kalau di Bandar Cupang Jakarta biasanya kita nggak pakai apa-apa. Kita cuma kasih penutup aja seperti ini. Jadi nanti busanya nggak akan berantakan gitu. Tujuannya plastik ini juga nanti dia buat naruh busanya dia supaya nanti busanya nggak gampang hancur kena angin. Oh, jadi kena angin hancur tuh, cepet hancur. Busa itu cepet hancurnya kalau kena angin. Gampang banget gitu. Nah, nanti kita praktekin caranya. Ini simple, nggak perlu banyak-banyak. Sekarang kita coba isi airnya. Kita isi airnya. Bang, awas, ada siapa tuh? Bocil. Nah, nih pengen masuk YouTube. Pengawas di sini nih, pengawas. Si bocil, pengawas. Nah, ini ya. Ini kalau nggak diisi air bisa? Ikannya berenang di mana? Nah, kita coba dulu, kita isi. Kita isi seperti ini. Nah, jadi teman-teman ingat ya, sebelum teman-teman melakukan penjodohan seperti ini dan melakukan breeding ikan cupang teman-teman. Nah, teman-teman tuh harus pertama-tama menyediakan pakannya. Apa itu pakannya? Pakan burayak.
Pakan burayak di usia 4 hari itu adalah infusuria dan kutu air saring. Nah, jadi sebelum melakukan pengebritan, seminggu sebelum teman-teman melakukan pemijahan, teman-teman sudah harus menyiapkan pakannya. Nah bang, tuh sebelum di-breed kasih makan nggak? Kasih makan, tetap kasih makan. Tetap? Tetap dikasih makan. Jadi biar dia kenyang dulu. Ini kebenaran tadi indukan sudah kita kasih makan ya sebelum kita lakukan. Nah, ini udah cukup. Oke, sekarang kita matiin dulu. Nah, ini juga sebenarnya agak ketinggian airnya. Nanti takut dia lompat kalau dia nggak nyaman. Ini agak ketinggian. Nah, komposisinya seperti ini. Ini paling simple, paling sederhana. Coba bang, akuariumnya yang tengah bang. Komposisinya tuh semakin Setengah aja ya. Segini, setengah. Ini malah lebih sedikit, kurang lebih 8-9 cm. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian, nah, tadi kalau teman-teman mau pakai bubble wrap, pakai plastik atau segala macam, nanti bisa teman-teman taruh di pojokan sebelah mana yang teman-teman mau. Bisa di sebelah sini. Nah, bisa di sini, terserah sih. Cuma nanti kalau dia ketiup angin dia juga akan bergerak-gerak nih gitu. Nah, kalau di kita sebenarnya jarang pakai beginian gitu. Cuman banyak yang menyarankan pakai beginian. Takut busanya ketiup angin. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil nih teman-teman nih. Ini ada jantan, ini ada betina seperti di video yang kemarin. Ya, ini indukan yang kemarin kita review nih ya. Ya, betul. Kalau Ini- mau lihat reviewnya ada di video sebelumnya. Ya, Tuh, jantannya sama betinanya cakep tuh. Wah. ini kita coba untuk kita kawinkan. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Kita Bang, masuk. kalau kawin nggak ke KUA dulu bang? Kalau harusnya undang RT RW ya. Nah, ini female yang kemarin nih, female ya. Ini female Ini female kita masukin di sini. Nah, ini male-nya kita masukin sebelah sini. Nah, di luar. Bang, ini female-nya usia Ini female usia hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sama male-nya juga hampir 6 bulan. Male-nya juga 6 bulan. 6 bulan. Tuh. Nah, Tuh. ini kita melakukan proses penjodohan ini sekitar 24 jam. 24 jam. 24 jam. Jadi pagi ini kita lakukan proses penjodohan untuk dia, untuk mereka. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Tuh, Taruh di pojok ikannya- sini. Biar ikannya PDKT dulu tuh. Biar ikannya PDKT dulu. Tuh, biar kedok-kedokan dulu tuh. Mungkin proses ini teman-teman penghobi, teman-teman breeder udah banyak yang tahu lah gitu, hal yang simple sebenarnya gitu. Tapi karena banyak yang minta review dari awal, minta pengulangan, kita coba untuk. Nah, si jantan udah mulai ini melirik ke busa. Nanti dia akan bikin busa tuh di bawah plastik itu biasanya. Nah, untuk amannya supaya dia tidak terganggu dalam masa proses penjodohan ini, ada baiknya kita tutup. Tuh. Kita tutup seperti ini. Kalau di sini pakai ubin. Ini pakai ubin. Mungkin Kalau yang nggak ada bisa pakai kardus. bisa pakai kardus, bisa pakai triplek, atau bisa pakai apapun benda-benda yang untuk membuat dia nyaman dan tidak terganggu. Banyak cara lah. Banyak cara. Nah, kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Nah, Tuh. kita biarkan dia ada lubang terbuka untuk udara dan pencahayaan, jadi dia masih bisa saling lihat. Oke. Nah, proses penjodohan ini kita lakukan 24 jam. 24 jam. 24 jam, besok pagi baru kita satukan. Nah, kalau lupa jamnya, Bang? Nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa. nggak mesti. Cuman harus ada proses penjodohan seperti ini. Walaupun banyak yang main langsung kawinin aja banyak. Cuman penjodohan itu berfungsi untuk meminimalisir berantem. Jadi ketika mereka sudah saling berjodoh, mereka akan sudah sama-sama birahi ya. Nah, jadi ketika nanti disatukan, si jantannya nggak terlalu galak, si betinanya pun nggak terlalu galak karena mereka udah kenal gitu. Jadi itu fungsinya meminimalisir perkelahian. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan proses ini,
Nah, kita kasih makan dulu ya, supaya dia nggak kelaparan. Karena kan nanti ikan ini kan akan kita diamkan, kita tinggal selama 24 jam. Jangan sampai dia terganggu atau merasa tidak nyaman. Karena kenyamanan itu sangat penting ketika mereka melakukan perkawinan. Nah bang, kasih makannya porsinya? Porsinya secukupnya aja sebenarnya, bisa untuk 2 hari lah. Kalau hari ini udah, karena nanti setelah mereka bertelur, female-nya kita angkat, nanti kita tetap kasih makan tapi sedikit saja gitu. Ini hanya untuk agak kita kasih makan banyak supaya mereka nyaman. Nanti ketika dia sudah beranak, sudah netas, nanti makannya kasih sedikit aja, secukupnya aja, hanya untuk si bapaknya aja. Karena ketika nanti sudah bertelur kan female-nya kita angkat. Nah, jadi dia nyaman, dia tidak merasa terganggu. Oke, setelah ini makannya sudah kita kasih, nah di female-nya kita banyakin dikit, karena female biasanya makannya lebih banyak. Oh, si female ya emang makannya banyak. Perutnya aja gendut-gendut gitu. Supaya perutnya tetap berisi telur. Oke. Tuh, kita lihat tuh female-nya makan terus, makan terus, makan tuh. Sontok. Nah, tuh. Makan terus, male-nya juga makan. Padahal tadi udah kita kasih makan loh. Udah tadi gitu. pagi. Oke ya. Nah, setelah kita kasih makan seperti ini, nanti mereka merasa nyaman, kita tutup lagi seperti ini. Nah, kita tutup, kita pindahin ke tempat yang gampang kita jangkau. Jadi kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini, jadi mereka akan nyaman di sini. Oke, nah teman-teman. Nah bang, mau nanya gue. Nanya. Kalau misalkan gue juga ini apa ngawinin gitu, terus gue iseng nih ngintip-ngintip, gimana? Sebenarnya lebih baik gak usah diintip. Jadi apalagi proses penjodohan begini nih, gak usah diintip. Besok pagi aja diintip gitu. Ketika kita mau nyatuin mereka, ini kan baru kita jodohin. Nah, baru kita masukin, udah tutup lagi aja. Setelah 24 jam lagi, nanti baru kita intip. Sudah bertelur apa belum? Jadi ngintipnya sedikit aja. Dimana kita taruh tadi kemarin plastiknya? Mungkin plastiknya sebelah sini. Nah, kita intip nanti di sebelah sini aja. Kita usahakan nanti plastiknya di sini nih. Nah, ini kita tempelin di sini nih. Nah, nanti kita intip sebelah sininya aja. Udah ada telurnya apa belum? Gitu. Jadi dia nggak terbuka terlalu lebar. Ketika kita lihat udah ada telurnya, female-nya langsung kita angkat. Nah, kenapa? Karena ketika nanti dia udah bertelur, kita suka intip-intip, si jantan itu bisa stres. Nah, ketika dia stres, naluri insting binatang buasnya akan keluar. Dia bisa jadi dia makan telur, bisa jadi dia nggak mau ngerawat telurnya. Bahkan nanti ketika sudah netas pun anaknya nanti bisa jadi dia makan gitu. Jadi hanya melihat secukupnya aja. Kemudian untuk supaya busanya juga nggak terganggu. Oke. Tuh. Ada lagi? Kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan DM, silakan komen. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oke? Kalau tidak ada lagi, Ahoy. ahoy, ahoy, ahoy. Saksikan part berikutnya di video berikutnya. Salam Indonesia Jepang.